Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat selalu ya, dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan dan gunakan masker. Untuk pagi ini kita akan belajar tentang matematika ya, jadwalnya matematika. Kemarin kalian sudah belajar tentang pecahan ya, penjumlahan pecahan. Kemarin kalian sudah belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama, kemudian penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda, dan kemarin yang terakhir penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran ya. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran ya. Di sini sudah ada contoh 2/5 ditambah 1/3. Sebenarnya ini caranya sama dengan yang kemarin ya, cuma di sini pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, di sini ada bilangan bulatnya 2. Kalau yang kemarin kan hanya 1. Nah, sekarang di sini ada 2. Caranya ada 2 cara, yaitu perhatikan, silahkan simak dan kalian bisa memilih menggunakan cara yang mana yang sekiranya lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti ya. Caranya untuk yang pertama di sini Ibu akan tuliskan kembali ya, 2/5 ditambah 1/3 ya. Di sini kita akan pisahkan dulu bilangan bulatnya. Yang dinamakan bilangan bulat ini 2 dengan 1. 2 ditambah ya, kemudian 2/5, kemudian ditambah 1 ditambah 2/3. Nah, kita pisah terlebih dahulu bilangan bulatnya, yaitu angka 2 dan angka 1 ya, seperti ini. Sampai sini sudah paham ya. 2 ditambah 2/5 ditambah 1/2/3. Jadi bilangan bulatnya kita pisahkan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu kita kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya ya. Jadi 2 ditambah 1 ya. Nah, 2 di sini bilangan bulatnya 2 ditambah 1. Jadi dikelompokkan bilangan bulatnya. Sampai sini udah paham? Ibu lanjut, ditambah, kemudian 2/5 ya. Kita tuliskan kembali, 2/5 ditambah 2/3. Ya, sampai sini sudah paham? Setelah itu kita jumlahkan bilangan bulatnya. Setelah dikelompokkan baru bisa dijumlahkan ya. Berarti 2 ditambah 1 berarti 3 ditambah. Nah, kita kemarin kan sudah tahu caranya menghitung ya. Kita lakukan dengan membalikkan penyebutnya ya. Jadi dikalikan silang ya. 2/5 ya, kita kalikan berapa? Nah, sini 2 kalikan 3, yang 2 kalikan 5 ya. Caranya sama seperti kemarin ya, dibalik penyebutnya ya, ambil penyebutnya. Ini berapa? 3. Kalau di atas dikalikan 3, di bawah juga dikalikan 3. Paham ya? Kemudian ditambah, kemudian 2/3. Berarti ini dikalikan berapa? Ini ya, kalau tadi 2/5 kita kalikan dengan berpenyebut yang 3, kemudian di sini 2/3 kita kalikan dengan yang 5 ya, dikalikan 5. Nah, sampai sini sudah paham?
Kalau sudah paham kita lanjut ya, sama dengan 3 ditambah, nah kita kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6 per 5 kalikan 3 sama dengan 15 ya. Kemudian ditambah 2 kalikan 5 ini 10 per 3 kali 5 15. Ini kuncinya harus hafal perkalian ya. Jika kalian tidak hafal ini akan merasa kebingungan dalam menjumlahkan. Setelah seperti ini ya, baru kalau penyebutnya sudah sama baru kita bisa menjumlahkan ya. 3 bilangan bulatnya tetap, kemudian pecahannya kita jumlahkan 6 ditambah 10 ya, berarti 16 per berapa penyebutnya? 15. Kita tuliskan kembali. Jadi sama dengan, apakah ini sudah selesai? Masih belum ya. 3 ditambah ini 16 per 15 kan lebih besar pembilang, berarti harus disederhanakan. Caranya sama ya, cara menyederhanakannya cari perkalian yang mendekati angka 16 ya. Per penyebut 15 ini kalikan berapa? Kalikan 1 kali 15 hasilnya 15, ke 16 berarti kurang 1 ya. Nah 16 ini disederhanakan ya. Kemudian kalau sudah ini 3 ditambah 1 ini kan sama bilangan bulat, jadi langsung dijumlahkan. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 1 per 15, jadi hasilnya 1 per 15. Ini cara yang pertama ya. Kemudian ibu lanjut dengan menggunakan cara yang kedua. Cara 2 ya. Cara 2 ibu tuliskan kembali di sini ya. 2 soalnya 2 per 5 ya. Kemudian ditambah 1 2 per 3 ya, sama dengan, kalau tadi cara yang pertama kita kelompokkan terlebih dahulu ya, dipisah antara pecahan biasanya dengan bilangan bulatnya ya, dipisah. Kemudian setelah dipisah kita kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya. Nah sekarang untuk cara yang kedua ini langsung dijumlahkan, langsung dihitung. Caranya bagaimana? Di sini 2 per 5 ya, ditambah 1 2 per 3. Ini langsung dijumlahkan, dihitung. 2 dikalikan 5 ya, diingat ini 2 dikali 2 dikalikan 5 sama dengan 10. 10 ditambah 2. Jadi yang ke sini ini dikalikan, kemudian yang ke atas ini dijumlahkan, ditambah. 2 dikalikan 5 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Per ini penyebutnya berapa? Per 5. Sudah paham ya? Ibu ulangi lagi. 2 dikalikan 5 ya, kesini ini dikalikan 2 kalikan 5 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12 per 5, karena di sini penyebutnya 5. Paham ya? Kemudian lanjut ke sini, 1 dikalikan 3 ini 3 hasilnya, 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Ini ditambah ya, 3 ditambah 2 sama dengan 5 per berapa? Ini penyebutnya
3. Kita tulis di 3. Jika sudah, kita lanjut ya. Ini caranya sama ya, kita hitung dengan penyebut berbalik ya. 12 dikalikan 3 per 5 dikalikan ini dikalikan ke sini, yang 5 kalikan ke sini ya, caranya sama. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. 12 dikalikan 3 kemudian 5, kalau di atas kalikan 3 yang bawah juga dikalikan 3 kemudian ditambah. Sama ini 5 per 3 ya, dikalikan berapa? Dikalikan 5. Sampai sini sudah paham? Caranya sama ya, penyebutnya dikalikan terbalik ya, maksudnya terbalik, yang ini kalikan ke sini, yang 5 kalikan ke 5 ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita lanjut, baru bisa dihitung. 12 dikalikan 3 sama dengan hasilnya berapa? Ini harus dihitung susun, atau yang sudah hafal perkalian tinggal langsung ditulis. 12 dikalikan 3 sama dengan 36 per 5 kalikan 3 sama dengan 15 ditambah 5 kalikan 5 sama dengan 25, kemudian per 3 kalikan 5 hasilnya 15. Nah, penyebutnya kan sudah sama kan, sudah ketemu. Kalau sudah, kita langsung menjumlahkan 36 ditambah 25 ya. Berapa? Dihitung dulu. 36 ditambah 25 hasilnya berapa? 61 per berapa? 15. Nah, ini lebih besar pembilang, jadi kita harus sederhanakan ya. Caranya sama cara menyederhanakannya. Cari perkalian 15 ini dikalikan berapa, yang hampir mendekati ke 61 ya. Dikalikan berapa? Kalikan 4. 4 kalikan 15 ini hasilnya berapa? 60. 60 ke 61 berarti kurang berapa? Kurang 1. Berarti hasilnya 41 per 15. Nah, jadi cara yang pertama ini hasilnya 41 per 15. Kemudian yang kedua hasilnya 4 juga 41 per 15. Nah, jadi ini hasilnya sama ya, 41 per 15 dengan 41 per 15, cara yang pertama dan cara yang kedua. Jadi silahkan kalian pahami mana yang lebih mudah ya. Jadi di sini silakan kalian tentukan sendiri menggunakan cara yang mana, cara yang pertama apa cara yang kedua. Jika kalian masih kesulitan, bisa kalian lihat di buku paket matematika ya. Di situ sudah ada di halaman 8 ya. Nah, di situ. Nah, nanti di halaman 10 kalian mengerjakan evaluasi diri yang nomor 1, 2, 3, dan 4 saja ya. Untuk tugasnya hanya 4 saja. Nah, nomor 5 ini pecahan dengan persen, jadi belum Ibu terangkan. Ini untuk pertemuan yang akan datang ya. Jadi tugasnya cukup mengerjakan hanya 4 soal saja ya, dengan cara yang sudah Ibu terangkan tadi. Caranya terserah menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Paham ya? Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.